Tapi hari ini karena kasih dan karunia-Nya kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau menceritakan kembali tentang satu tokoh filsafat, yaitu Pythagoras. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, yaitu saya Ayu Simamora. Saya dari prodi PPA semester 1. Di sini tanpa basa-basi saya akan menjelaskan profil tokoh Pythagoras. Yang pertama, ia bernama Pythagoras dari Samos. Yang kedua, tempat lahirnya yaitu di Pulau Samos, Yunani. Yang ketiga, tahun lahirnya yaitu sekitar 570 sebelum Masehi. Dan tahun wafatnya sekitar 495 sebelum Masehi. Bidang Pythagoras ini ada di filsafat, matematika, musik, dan spiritual. Oke, Pythagoras adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani kuno yang sangat berpengaruh, terutama karena teorema Pythagorasnya yang terkenal dalam matematika. Ia lahir di Pulau Samos, dekat pesisir Asia Kecil, dan kemudian mendirikan sebuah sekolah filsafat di Crotone, yaitu Italia Selatan. Sekolah ini dikenal sebagai komunitas Pythagorisme, semacam kelompok yang menggabungkan ajaran filsafat, matematika, agama, dan moralitas. Pythagoras tidak hanya dipandang sebagai seorang ilmuwan, tetapi juga seorang guru spiritual yang menekankan kesucian hidup, disiplin diri, dan kehidupan yang harmonis dengan alam semesta. Yang kedua, cara berpikir Pythagoras itu sangat khas karena ia menggabungkan rasionalitas, ilmu, dan kepercayaan mistis. Berikut ada cara-cara berpikirnya, yaitu yang pertama, berpikir rasional dan logis. Ia percaya bahwa alam semesta dapat dijelaskan melalui angka dan rasio matematis. Bagi Pythagoras, segala sesuatu di dunia memiliki struktur dan keteraturan yang bisa dipahami lewat bidang. Yang kedua, cara berpikir yang kedua yaitu berpikir simbolis dan spiritual. Ia juga percaya bahwa angka bukan sekedar alat hitung, melainkan simbol kekuatan kosmis yang membentuk harmoni kehidupan. Yang ketiga adalah berpikir sistematis, yaitu ia mendirikan mazhab dengan aturan prinsip dan metode berpikir yang ketat. Murid-muridnya harus mengikuti pembelajaran yang ia lakukan. Dan selain itu, murid-muridnya juga harus mengikuti pola hidup tertentu untuk mencapai sebuah pencerahan. Yang keempat, cenderung mistis dan religius. Ia menganggap bahwa jiwa manusia abadi dan bisa berpindah ke tubuh lain atau reinkarnasi. Maka cara hidup yang benar dapat memurnikan jiwa. Dan yang berikutnya adalah pandangan dan teori Pythagoras. Yang pertama adalah segala sesuatu adalah bilangan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah all is number. Yaitu pandangan paling terkenal Pythagoras adalah bahwa hakikatnya segala sesuatu di alam semesta dapat dijelaskan melalui angka. Contohnya, musik harmoni berbentuk dari rasio panjang senar tertentu dan bentuk geometris memiliki keteraturan bilangan, yaitu bilangan adalah atas dari segala sesuatu. Yang kedua, teorema Pythagoras. Dalam bidang matematika, ia dikenal dengan teorema segitiga siku-siku, yaitu A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, yang dimana C adalah sisi miring atau hipotenusa. Ia memiliki konsep ini mungkin telah dikenal sebelum di Mesir atau Babilonia. Pythagoras adalah yang pertama memberi dasar filosofis dan pembuktian secara sistematis. Yang ketiga, harmoni dan semesta. Ia percaya bahwa alam semesta tersusun dalam harmoni musik. Misalnya,
gerak planet-planet memiliki ritme seperti nada yang berbentuk musik kosmos. Pandangan ini disebut harmony of the spheres, yaitu harmoni sfera. Yang keempat, reinkarnasi dan keabadian jiwa. Pythagoras menganggap jiwa dianggap abadi dan berpindah-pindah atau biasanya kita sebut metapohosis. Tujuan hidup manusia adalah memurnikan jiwa dari dosa duniawi agar dapat bersatu dengan ilahi. Yang kelima, etika dan cara hidup. Pythagoras mengajarkan vegetarisme, keheningan, dan pengendalian diri. Ia menekankan keadilan, persahabatan, kesetiaan, dan hidup sederhana. Oke, yang berikutnya adalah karya-karya Pythagoras. Pythagoras tidak meninggalkan tulisan langsung, semua ajarannya disebarkan secara lisan kepada murid-muridnya, dan banyak yang dicatat oleh pengikutnya seperti Philolaus, Ariastas, dan kemudian oleh Plato dan Aristoteles. Namun, pengaruhnya tampak dalam karya-karya berikut, yaitu Teorema Pythagoras dalam geometrik, ajaran bilangan dan harmoni musik, yaitu dan berikutnya adalah konsep jiwa dan reinkarnasi yang mempengaruhi Plato. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Pythagoras adalah tokoh yang menggabungkan akal dan spiritualisme. Ia melihat dunia bukan hanya secara material, tetapi juga sebagai struktur matematis dan ilahi. Pemikirannya tentang bilangan, harmoni, dan jiwa menjadikannya salah satu pendiri filsafat ilmiah dan moral berat. Demikian penjelasan singkat saya. Kiranya penjelasan ini dapat mengembangkan dan membuat kita lebih mengerti tentang filsafat pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.